Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Oke teman-teman, balik lagi di channel Awad Abadi. Kita akan lanjutkan video yang kemarin. Sekarang bagian part kelima. Saya ingin kasih tahu bagaimana cara mengatasi hama ulat pada tanaman jagung ya, terutama ulat yang ada di pucuk jagung ya. Oke, alatnya sudah saya siapkan. Yang pertama itu tangki, yang kedua dan di sini saya menggunakan insek ya, insektisidanya untuk membasmi hama ulat pada tanaman jagung. Saya menggunakan obatnya Emacel ya. Obatnya Emacel. Emacel ini dengan bahan aktifnya emamectin benzonat ya. Ini khusus insek, artinya obat insek untuk membasmi hama ulat pada tanaman jagung ya. Jagung apa aja ya, mau dia jagung manis atau jagung biasa ya, varietasnya sama saja. Saya menggunakan Emacel, terus Emacel. Dan karena ini musim hujan ya, curah hujannya lumayan tinggi ya untuk di daerah saya ini. Untuk antisipasi penanggulangan jamur ya pada tanaman jagung, saya menggunakan untuk fungisidanya, saya menggunakan tandem ya. Ini sudah sering saya pakai ya, ini masih banyak. Tandem 325 SC ya. Ini khusus untuk pencegahan bulai pada saat tanaman jagung itu sudah tumbuh 0 sampai kurang lebih 35 hari ya. Kita menggunakan ini dengan dosis per 1 tangki. Kita gunakan dosis 10 mili ya. Ini untuk tandem ya. Kita gunakan dosis per 1 tangki itu kita menggunakan 10 mili. Untuk bahan aktif tandem ini azoxystrobin dan difenoconazole ya. Ini obat untuk pencegahan bulai pada saat tanaman jagung sudah tumbuh ya. Dan untuk umur jagung 0 sampai 35 hari ya. Karena kalau seumpamanya sudah mencapai lebih dari 30 hari, biasanya bulai itu tidak bisa artinya tidak bisa diberantas atau dicegah, dan cara satu-satunya yaitu dicabut sampai akarnya dan dibuang supaya tidak menyebar pada tanaman yang lain ya. Karena bulai itu penyebarannya melalui serbuk ya. Di bawah biasanya bulai itu berwarna putih pada tanaman jagung, dan bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat di bagian pelepah daun yang di bagian bawah itu, jika terdapat serbuk putih pada tanaman jagung kalian, itu otomatis
tanaman jagung kalian itu terserang hama bulai, dan cara satu-satunya untuk pencegahan yaitu bisa menggunakan tandem ini ya. Atau jika bulai itu sudah tergolong sangat akut pada tanaman jagung, usahakan tanaman jagung itu dicabut dan dibuang, karena serbuk yang ada di bawah pelepah tanaman jagung, jika itu terkena angin ya, atau terbawa angin dan tertempel pada tanaman jagung yang tidak terkena bulai, itu bisa terjangkit serangan bulai dan bisa menular ke semua tanaman pada tanaman jagung tersebut. Begitu kira-kira. Oke, untuk cara pengoplosannya, oh ya, satu lagi, jika kalian ingin mengurangi penggunaan emasel, bisa kalian campur dengan Virtera. Ini Virtera ya, sebenarnya ini Virtera butir itu saya campur air, saya rendam, terus hasil dari rendamannya itu saya saring dan saya masukkan ke dalam botol. Ini gunanya untuk campuran obat emasel ini, campurannya. Jika tidak menggunakan campuran Virtera, teman-teman bisa menggunakan emasel dengan dosis kurang lebih berapa mili ya? Nah, ini. Teman-teman bisa menggunakan emasel ya, ini dengan dosis 20 mili atau 30 mili tanpa menggunakan campuran Virtera ya. Jika menggunakan campuran Virtera, teman-teman bisa artinya memperkecil ukuran insek emasel. Kalian beri 10 mili. Ini untuk Virtera emasel ya. Emasel kalian beri, teman-teman beri ini ya. Teman-teman beri 10 mili ya. Dan untuk Virtera, cairan Virtera yang sudah saya rendam tadi ini, bisa teman-teman menggunakan tambahan Virtera kurang lebih 30 sampai 40 mili ya. Nih, Virtera yang sudah saya rendam dan berbentuk cair seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk pengaplikasiannya, teman-teman bisa, oh ya teman-teman, untuk perangsang artinya pupuk ya, pupuk daun, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam perangsang daun atau pupuk daun ya di daerah-daerah teman-teman berada. Kalau di daerah saya sering menggunakan pupuk pelengkap cairnya itu Super Grow ya. Ini khusus untuk daun ya, pupuk daun. Dan jangan lupa juga teman-teman campurkan Dekamon botol ya, botol beling ya, botol kaca. Ini teman-teman bisa berikan untuk satu tank, teman-teman bisa berikan dengan dosis kurang lebih 1 sampai 2 mili ya per satu tank. Kalau teman-teman terlalu banyak menggunakan Dekamon, biasanya tanaman itu seperti kering ya atau gosong, karena penggunaan terlalu banyak tidak bagus, karena ini zat pengatur tumbuh ya sebenarnya. Ini Dekamon.
Dan untuk perekat, jangan lupa teman-teman, setiap pengaplikasian fungisida, insektisida maupun untuk penanggulangan gulma, jangan lupa teman-teman tetap menggunakan perekat ya. Perekat apa saja boleh. Intinya itu supaya pada saat kita pengaplikasian obat dalam satu wadah, jika terjadi turun hujan atau hujan, paling tidak obat yang kita semprotkan itu masih melekat pada permukaan batang daun atau daun, batang dan daun ya, terutama pada tumbuhan jagung, pada tanaman jagung ya. Oke, untuk pengaplikasiannya seperti ini ya teman-teman. Kita gunakan Emasel ini. Emaselnya saya menggunakan untuk satu tank, saya menggunakan 10 mili. Mili ya. Oke, satu botol ini 10 mili ya. Untuk Virteranya saya menggunakan ini Virtera cair ya. Saya menggunakan kurang lebih 30 mili ya, sampai 40 mili. Untuk super grow-nya saya memberi biasanya ya kurang lebih 50 sampai 75 mili ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk satu tank ya. 50 sampai 75 mili ya. Karena ini biasanya saya menggunakan langsung saya campur nanti pada saat di dalam tank, enggak di sini aku pengaplikasian. Tandem untuk penggunaan tandem tadi 10 mili ya. Mili. Terus ini perekat ya. Perekat bisa teman-teman gunakan 50 sampai 60 per satu tank ya. Untuk dekamonnya teman-teman bisa memberi dosis 1 sampai 2 tetes ya. Kalau enggak 1 mili ya. Kalau aku menggunakan 1 sampai 2 tetes. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman, untuk tanaman 0 sampai 20 hari apa 25 hari, jangan lupa menggunakan obat semut ya, terutama pada saat curah hujan tinggi. Biasanya binatang semut itu naik ke permukaan. Biasanya semut itu bergerompol
artinya koloni semut berkumpul biasanya di bagian pangkal jagung ya, bagian pangkal bawah jagung. Itu bisa merusak tanaman jagung dan bisa mengakibatkan tanaman jagung itu tidak tumbuh normal atau sering disebut puseran gitu ya. Kita berikan ini ya, saya menggunakan inseknya itu Mip Cinta. Jika teman-teman juga artinya menggunakan dosis yang lebih tinggi, teman-teman bisa menggunakan obat semut regen, itu bisa juga. Kalau saya menggunakan Mip Cinta, murah meriah tapi handal. Kalian beli secukupnya aja. Oke, ini semua tadi ya pupuk yang saya gunakan untuk pelengkap cair itu Super Grow ya. Super Grow dicampur dengan obat insek untuk ulat pada tanaman jagung, Emasel ya, Emasel 30 EC ya. Terus obat jamurnya menggunakan Tandem. Tandem ini dosis yang paling tinggi ya, 325 SC ya. Tandem ini khusus untuk bulai. Terus saya menggunakan Dekamon, zat pengatur tumbuh 1 mili ya untuk per 1 tank. Terus Virtera ini yang sudah direndam dan saya saring, saya pisahkan bulir-bulir karena di Virtera itu isinya pasir ya, butiran-butiran pasir seperti itu ya, dan butiran itu saya buang, saya ambil artinya hasil rendamannya seperti ini. Saya menggunakan 30 sampai 40 mili ya per 1 tank. 50 mili juga bisa. Tergantung dari parahnya serangan ulat pada tanaman jagung teman-teman. Untuk perekatnya saya menggunakan ya, perekat saya menggunakan yang murah meriah ya, tapi paten. CBA Stick 100, perekat dan peratap pestisida. Nih, seperti itu. Jika ini sudah tercampur seperti ini ya, teman-teman bisa campur dengan air. Perangsang tumbuh atau ditambah dengan pupuk daun, semoga tanaman teman-teman bisa mantap dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal.
Oke teman-teman, tanknya sudah terisi dengan insektisida perangsang tumbuh, pupuk daun, dan pencegahan untuk obat bulai ya pada tanaman jagung ya. Usahakan untuk pengaplikasian obat sesuaikan dengan takaran yang sudah ditentukan ya. Contohnya biasanya petani itu tahunya satu tank ini 16 liter ya. Tapi realitanya 16 liter itu ada ukurannya di sini ya. Ada ukurannya. Jika melebihi kapasitas sepertinya seperti ini ya. Penuhnya seperti ini. Nih, satu garis segini. Itu sebenarnya sudah melebihi kapasitas. Artinya dalam satu tank itu tidak berisi hanya 16 liter melainkan 17 liter ya. Ini. Satu tank penuh ini 17 liter sebenarnya. Cuman di sini saya menyarankan untuk teman-teman usahakan untuk pengaplikasian obat, untuk takaran ukur air sesuaikan. Untuk satu tank yang saya jelaskan barusan itu adalah ukuran untuk 16 liter ya. Bukan penuh ya. Kalau penuh ini 17 liter sebenarnya. Jika untuk menginginkan teman-teman itu mengisi full tank air, bisa teman-teman tambahkan dosis pada saat pengaplikasian obat insek, fungi maupun perangsang untuk tanaman jagung ya. Bisa kalian tambahkan per dosis yang saya sebutkan itu bisa teman-teman tambahkan kurang lebih 1 sampai 2 mili ya. Untuk ukuran penuh satu tank. Merek apa ini? Merek Swan ya. Oke, lanjut. Kita sekarang cara penyemprotannya ya. Sekarang di part 5 ini umur jagung yang saya tanam kurang lebih umurnya 20 sampai 21 hari ya. 20 sampai 21 hari. Belum ada sebulan ya. 20 hari sampai 21 hari saya sudah menggunakan produk Emasel ini ya, insektisida untuk pembasmi hama ulat ya, hama ulat ini. Karena sudah terlihat serangan ulat pada tanaman jagung umur 20 sampai 21 hari. Oke teman-teman, ini jagung part kelima dengan umur 20 sampai 21 hari ya.
ini sudah mulai terserang hama ulat ya. Di bagian ini pucuk daun di dalam sudah mulai terlihat ulat-ulatnya kecil-kecil. Untuk penyemprotannya, usahakan penyemprotan insek, fungisida ataupun gulma pada saat pagi hari ya, kalau bisa ya, biar masa reaksi obat itu lumayan panjang dan bisa membunuh semua hama pada tanaman jagung. Usahakan penyemprotan hama ulat ya bisa mengenai tengah-tengah tanaman jagung ya, ini pucuknya ya, bagian pucuk usahakan, karena ulat daun atau ulat tanaman jagung bersembunyi di bagian tengah jagung ya, ini ya, pucuk daun ya, di dalam. Kalau itu tidak terkena obat, maka ulat pada tanaman jagung kalian itu kemungkinan tidak akan mati, seperti itu. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free all together. Oke, lanjut teman-teman ke petakan berikutnya sampai selesai. Oke, lanjut. Just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way, then we can live a better day. Oke, sekarang udah selesai penyemprotannya. Semoga di video part kelima ini saya bisa memberikan sedikit ilmu ke teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk semua teman-teman yang menggeluti pertanian di bidang jagung ataupun di
padi, kakao, apapun itu untuk pertanian yang teman-teman geluti. Semoga hasil panen yang teman-teman geluti selama ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan berkah untuk keluarga dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Oke, teman-teman, penyemprotannya juga sekarang udah selesai. Semoga video part 5 ini bisa memberikan sedikit ilmu ke teman-teman untuk semua teman-teman yang menggeluti pertanian, mau di bidang tanaman jagung, padi, palawija, apapun itu. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap dukung channel ini untuk memberi support supaya saya bisa memberikan sedikit ilmu ke teman-teman dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Beri kritik dan saran yang membangun channel saya dan bisa menjadi tempat diskusi untuk teman-teman yang ingin berbagi ilmu tentang pertanian apapun itu. Oke. Sekian video dari saya. Semoga semua petani Indonesia bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan memuaskan untuk semua masyarakat yang menggeluti pertanian. 2 jam kemudian, ini tanaman jagung untuk umur 20 sampai 21 hari ya. 3 minggu ya. Sudah seperti ini. Nih, udah seperti ini. Ini umur 20 sampai 21 hari. Ini 21 hari ya. satu hari ini. Dan untuk obat yang tadi saya semprot, yaitu obatnya yaitu obat fungisida ya. Fungisidanya saya menggunakan tandem. Terus insektisidanya saya menggunakan Emasel, dan perangsang tumbuh saya menggunakan Dekamon, dan untuk pupuk pelengkap cair untuk daun ya. Untuk daun saya menggunakan Supergrow, dan perekatnya saya menggunakan yang murah aja, CBA, dan untuk obat semut saya menggunakan Micinta. Jika teman-teman di tempat atau di daerah kalian tidak ada Micinta, teman-teman bisa menggunakan Regen ya. Regen yang warna putih ya, bukan yang warna merah. Warna merah itu untuk penggunaan pada saat sebelum tanam ya, dan dicampur dengan bibit seperti itu. Dan obatnya sudah saya semprotkan tadi, dan ini kurang lebih sudah 2 jam dari
penyemprotan. Mari kita cek langsung bersama-sama apakah hama ulatnya sudah mati. Biasanya sih hama ulat yang terkena insektisida Emacel. Oh ya, tadi saya menggunakan campuran Pirtera ya. Pirtera yang sudah saya rendam, terus butirannya itu saya pisah dan saya ambil hasil rendamannya itu untuk campuran obat insektisida Emacelnya ya. Oke, langsung aja kita cek ini ke lahan bagaimana hasilnya. Ini ada tanaman apa ini? Jamur ini. Ini jamur jamur sapi. Oke. Ini batangnya tampak mulus. Gulmanya, untuk gulma sudah pada mati ya. Dan karena di daerah saya ini curah hujannya cukup tinggi ya belakangan ini, makanya saya sering menggunakan setiap penyemprotan insektisida saya mencampur obat fungisida yaitu tandem ya, untuk pencegahan bulai, penyakit bulai ya. Oke, seperti ini. Ini tidak ada bulainya, ini aman. Ini aman, ini tidak ada bulainya. Tidak ada bulai. Ini daun baru. Oke, kita cek yang di lahan petakan yang kedua ya. Oke, ini di lahan petakan yang kedua. Ini yang pertama. Kita yang kedua. Nih, kita cek apakah ada bulai dan penyakit hama ulat, apakah sudah pada mati atau masih hidup. Oke, ini tidak ada bulai ya. Aman. Aman ini dari bulai. Ini airnya menggenang ini karena setiap hari hujan ya. Setiap hari hujan soalnya. Tanaman jagungnya seperti ini. Oke. Sini tidak ada bulai. Masih mulus. Oke. Nah, ini dia. Tanaman jagung yang terserang ulat ya, seperti ini bentuknya. Nah, kalau putih seperti ini udah positif. Di dalam pucuknya ini pasti tersembunyi hama ulat. Ini udah 2 jam yang lalu saya semprot. Semoga ulatnya mati dia. Oh iya, ulatnya sudah mati. Nih, ulatnya masih kecil ya, cuman sangat. Ini ulatnya. Tuh, jatuh dia. Ini teman-teman. Ulatnya sangat kecil ini. Udah mati dia. Ini diserang sama ulat ini. Tuh. Ini ulatnya sudah mati juga. Lihat. Ini ulatnya. Udah mati.
Ulatnya kecil, cuman untuk merusak satu batang pohon jagung seperti ini. Seperti ini. Ini umur 20 hari. Sangat cepat ya. Seperti itu. Oke. Ini yang petakan kedua. Ini petakan kedua nih ya. Petakan kedua. Petakan kedua. Ini di petakan keempat ya. Jagungnya seperti ini karena ini tanahnya lumayan kurus ini. Ini saya sebar pupuk organik ya untuk merangsang unsur hara. Ini petakan yang ketiga. Itu petakan ketiga ini. Petakan ketiga. Ini petakan ketiga. Tidak ada serangan bulai ya, penyakit bulai. Semoga bagus dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya. Jamurnya banyak ini, jamur letong itu. Jamur kotoran sapi ya. Oke, petakan yang ketiga. Airnya ini masih ngalir tuh, karena di daerah saya tiap hari curah hujannya tuh sangat lumayan, sangat tinggi curah hujannya, hampir tiap hari hujan. Dan ini di petakan keempat ya, di petakan keempat. Petakan keempat ini, dan penyakit bulai pada tanaman jagung ya. Nah ini karena apa ya? Ini bukan karena bulai ya, tapi ini karena serangan semut ya. Jadi menghasilkan batang seperti ini ya, tumbuhannya tidak normal. Karena apa? Karena pada saat menanam bibit itu hama semut itu memakan sebagian benih jagung yang kita tanam, jadinya seperti ini, tumbuhnya separuh, jadinya nggak maksimal ya butirnya. Butir bulai buliran biji jagung itu masih separuh dan tumbuhnya seperti ini, tidak maksimal dia, kena puseran namanya. Ini puser ini, seperti ini, tidak normal ini ya. Tidak normal, namun tetap saya biarkan tumbuh. Karena apa? Yang saya cari nanti buah pertamanya ya, saya ambil umur 50 hari dan saya panen untuk jantan. Ini petakan yang keempat. Untuk hama ulatnya tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak. Ini yang keempat. Petakan yang keempat ini. Oke, seperti itu video kali ini di part kelima.
Semoga tanaman jagung yang teman-teman geluti bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya, tanpa ada penyakit hama ulat dan bulai pada tanaman jagung teman-teman. Oke, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara support, subscribe, like, komen yang bermanfaat, mengkritik, membangun, karena disitulah tempat untuk saling sharing pengetahuan dan yang terakhir, jangan lupa share ke teman-teman, media sosial teman-teman, supaya ilmu ini tidak nyangkut di satu orang atau satu tempat. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat untuk semua petani Indonesia.